Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Ghifari SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Islam Al-Fajar, Kota Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 LPPK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250013506. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 9 dengan materi bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan kurban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Bapak Ibu, silakan untuk memimpin doa salah seorang dari kalian. Siap. Kami. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ingin bertanya dulu. Masuk semua atau ada yang tidak masuk hari ini? Masuk. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Aisyah, Hadir. hadir. Dinda, Hadir. Pakih, Hadir, Pak. Noval, hadir. Najwa. Hadir. Baik, sebelumnya Bapak akan mengajukan pertanyaan. Siapa di sini yang suka dengan sate atau rendang? Saya. Semua yang suka ya? Ya. Ada yang suka selain sate dan rendang? Saya. Oke. So, ya, semuanya itu adalah makanan-makanan yang berbahan daging dan sangat-sangat lezat, ya. Nah, tahukah kalian ada satu proses yang sangat penting sebelum daging itu dimasak? Kira-kira proses apa itu? Ya, kira-kira Menyembelih. proses penyembelihan. Nah, proses penyembelihan ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena penyembelihan yang baik, penyembelihan yang benar itu akan menentukan baik halal dan tidaknya daging yang kita konsumsi. Oke, Bapak mau bacain pantun nih. Jawab ya. Nuzulul Quran turun di bulan Ramadan. Al-Quran turun dari Sang Maha Besar. Hewan halal boleh untuk dimakan. Tolong sembelih dengan benar. Oke ya, baik. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai
di bab 4 ini, yaitu bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan kurban. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional dan mekanik sesuai syariat Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional dengan alat peraga dan menjelaskan hikmahnya. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan dan hikmah pelaksanaan ibadah akikah. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan dan hikmah pelaksanaan ibadah kurban serta mampu menganalisis perbedaan antara akikah dan kurban. Sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, pagi, malam. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelumnya Bapak akan menayangkan video dan Bapak minta kalian semua untuk bisa menyaksikan tayangan video yang Bapak tampilkan. Baik, kalian sudah melihat tayangan video dan apa yang kalian dapatkan dari tayangan video yang sudah kalian lihat? Adakah kesalahan dari pelaksanaan penyebaran kurban tersebut? Siapa yang tahu? Apa kira-kira? Waktu pemotongannya dia terlalu banyak misalnya tidak terlalu Berulang-ulang kali. Satu. Penyembelihan yang seharusnya itu sekali potongan. Sekali potongan itu harus sudah bisa. Iya, betul sekali. Artinya pemotongan tersebut terjadi kesalahan karena penggunaan alatnya tidak ada, sehingga berulang-ulang kali. Jadi hal itu bisa menyakiti atau menyiksa yang disembelih. Baik, sekarang tugas kalian adalah membuka buku pendidikan agama Islam. Ya. Sudah? Kalian fokus pada ketentuan orang yang menyembelih hewan, alat, dan prosesnya. Nanti setelah itu kalian diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Baik, Pak. Ya, silakan. Silakan dibuka bukunya, kalian berfokus siapkan bukunya. Nanti kalian
selanjutnya setelah kita melihat tayangan video, Bapak minta kalian untuk mengerjakan tugas kelompok sebagaimana kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas, Bapak minta untuk mengambil lembar kerja siswa. Ini, ya, kan? Oke. Untuk mengerjakan tugas, Bapak minta kalian untuk fokus kepada ketentuan menyembelih hewan. Yang kedua adalah hewannya. Yang ketiga alat, dan yang terakhir adalah prosesnya. Setelah nanti kalian selesai, kalian berdiskusi, Bapak minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan presentasinya. Siap? Siap. Oke, silakan. Mulai untuk mencari, membaca, dan menemukan jawabannya. Silakan. Ya. Oke, nanti kalau ada masa kesulitan, Bapak juga bertanya. Hah? Iya. Ya. Silakan dari sana. Ya kan, mulai. Ayo, kerjasamanya dong, kelompoknya dong. Saling membantu. Kalau supaya saya membantu, saya mencari kesempatan.
Baik, sebagian anak sudah selesai semua? Oke, baik. Sebelum kalian menyampaikan hasil presentasi kalian nanti di depan, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, siapa yang sembelihannya itu dianggap sah? Tahu nggak? Siapa yang sembelihan dianggap sah? Siapa? Orang Islam Islam, berakal, tamyiz, maupun membedakan mana yang benar dan salah. dan salah. Oke, baik. Lanjut, mengapa alat sembelih itu harus tajam? Oh, baik. supaya darah hewan keluar dengan sempurna. Supaya darah hewan keluar dengan sempurna. Bagus. Selanjutnya, siapa yang tahu apa perbedaan sembelih tradisional dengan sembelih mekanik? Ada yang tahu? Penyembelihan tradisional adalah penyembelihan hewan menggunakan alat sederhana seperti pisau, Ya. parang, dan pedang. Oke, bagus. Penyembelihan mekanik adalah penyembelihan menggunakan mesin pemotong hewan. Menggunakan mesin memotong Hewan. Bagus. Baik. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan contoh kepada kalian semua. Kalian bisa perhatikan. Tayangan berikut. Nah, di sini ada dua proses penyembelihan. Yang pertama adalah penyembelihan secara tradisional. Jadi penyembelihan tradisional itu adalah penyembelihan yang dilakukan dengan sederhana, dengan alatnya dan juga dibantu dengan beberapa orang. Jadi memang untuk tradisional ini perlu teknik di dalam merobohkan sapinya, kerbaunya, dan juga dia perlu memegang hewan sembelihnya agar tidak berontak nanti saat disembelih. Jadi kerja sama, kerja kolektif di antara beberapa orang untuk mengerjakan atau melaksanakan penyembelihan itu sangat-sangat penting. Nih, untuk penyembelihan secara tradisional yang lebih dominan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat sederhana, ya. Boleh pisau, boleh. Tadi parang juga boleh. Golok boleh. Pedang juga boleh. Nah, itu penyembelihan secara tradisional. Yang kedua yaitu penyembelihan secara mekanik atau modern. Berbeda dengan tradisional. Modern menggunakan alat-alat yang canggih yang tersedia di pemotongan hewan biasanya, ya. Dan alat itu ada yang tahu nggak apa namanya? Alat perebah hewan. Ada yang tahu? Alat perebah hewan itu namanya restraining box. Jadi alat untuk merebahkan hewan sembelihan. Ketika sudah masuk ke dalam alat perebah, lalu alat itu berputar dan memposisikan untuk mudah disembelih. Nah, dari kedua cara ini adalah dibenarkan. Yang menjadi fokus kita adalah saat proses penyembelihannya. Jadi tradisional dan mekanik fokus kepada penyembelihannya, di mana saat menyembelih hewan itu yang perlu diperhatikan adalah bagian-bagian yang harus yakin bagian itu terputus. Yang pertama adalah mari atau saluran makanan. Yang kedua
ada hulqum atau saluran Nafas. saluran nafas. Dan yang ketiga adalah wadajain atau dua urat di antara hulqum dan mari seperti yang ditunjukkan di layar ini. Nah, ketiga-tiganya ini harus secara yakin dan meyakinkan putus agar apa? Agar hewan yang disembelih itu cepat matinya. Nah, jadi dia tidak tersiksa. Darah yang ada di dalam tubuhnya terpompa keluar dengan sempurna sehingga bersih tubuhnya. Dan kalau sudah bersih, daging-dagingnya insya Allah akan bersih juga, terbebas dari kontaminasi kuman. Kenapa? Karena darah yang ada di dalam tubuh hewan yang dikeluarkan itu semuanya telah membawa kuman-kuman yang ada di dalam tubuh sapi itu, sehingga sapi insya Allah akan menjadi daging yang sehat dan layak serta halal untuk dikonsumsi atau dimakan. Baik, selanjutnya Bapak persilakan kalian untuk menyampaikan presentasi. Tapi sebelum itu kita editing dulu ya, biar lebih semangat lagi. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, semangat. Baik, Bapak persilakan untuk kelompok 1 menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau diskusi kelompok kami. Agar hewan tidak tersiksa dan disembelih dengan cara yang lembut, Islam mengajarkan untuk berbuat ihsan atau kebaikan bahkan kepada hewan dengan pisau tajam dan sekali potong. Hewan tidak merasa sakit lama dan tidak disiksa. Oke, baik. Itu hikmahnya ya. Ya. Luar biasa. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Ada. Silakan. Kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok pertama. Berarti sekarang tuh agak pelatihan ya, Iya. biarin makhluk-makhluknya tuh terlalu tersiksa gitu pas sudah mati pun. Ya. Baik, jadi Islam sangat indah memperlakukan hewan dengan baik sampai pada proses penyembelihannya ya. Baik, kita berikan tepuk tangan. Silakan. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulan hasil diskusi, supaya daging yang dihasilkan halal dan baik untuk kesehatan, jika penyembelihan dilakukan sesuai syariat, darah keluar sempurna hingga daging menjadi bersih, tidak cepat busuk dan akan dikonsumsi. Baik, ada tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Jadi untuk penyembelihan itu emang lebih baiknya disembelih berapa kali? Sekali dalam sekali pemotongan. Oh, berarti itu agar
agar dagingnya halal untuk dimakan dan dikonsumsi. Ya, berarti sesuai syariat dari Islam sih seperti itu. Dari situ, oke. Sekian dari Kana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok 3 dipersilakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah, menyembelih dengan menyebut nama Allah adalah ibadah dengan melaksanakan sesuai tuntunan Islam. Kita belajar disiplin dan taat pada aturan agama. Baik, ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Jadi syarat-syaratnya itu udah tertulis dari sebelum, maksudnya dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya? Iya. Kira-kira syarat-syarat itu ada di Al-Quran juga nggak? Ada. Cukup? Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hasil diskusi kalian semua telah menjelaskan bahwa dalam penyembelihan hewan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam itu sangat baik untuk kesehatan dari hewan yang kita konsumsi tersebut, ya, dan juga dari segi kehalalannya, karena apa yang masuk ke tubuh kita itu akan menjadi energi positif ataupun energi yang negatif. Kalau yang kita konsumsi itu baik, halal, maka insya Allah energi positif yang akan keluar dari diri kita. Oke? Baik, setelah kita mengikuti kegiatan belajar bersama, apa yang kalian pahami dari satu hal terpenting dari proses penyembelihan hewan yang benar? Saya, Ya. ketika proses penyembelihan disarankan untuk mengenai mari atau saluran makanan, Betul. hukum atau saluran pernapasan, dan wadah jain atau daurat di antara hukum dan mari. Bagus, betul sekali ya. Baik, setelah sama-sama kita mempelajari materi tentang ketentuan syarat-syarat hewan yang disembelih, maka kita bisa menyimpulkan apa saja syarat-syarat sah dari sembelihan itu. Apa yang pertama? Penyembelihan adalah seorang muslim. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, membaca basmalah saat yang oke, baik. Untuk selanjutnya, Bapak akan mempastikan pembelajaran minggu pertemuan berikutnya. Kita akan sama-sama mensimulasikan, mendemonstrasikan pemotongan hewan. Ya, nanti kalian bisa membawa boneka hewan, kalian juga bisa membawa alat peraga ya, dan berbuat dari kardus boleh,
yang terbuat dari plastik mainan juga boleh. Baik, semua bisa dimengerti? Bisa. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah.